Halo, halo, tes, tes. Apa nih pagi-pagi, masih pagi? Password kimia dulu, Kak. Masih inget nggak passwordnya? Gampang, guys. Ya, ya, betul, betul. Oke. Hmm, gimana, gimana? Udah pada bangun belum? Halo, tes, tes. Kedengeran nggak suaranya nih? Aman, aman. Oh, masih mimpi. Oke. Siap, 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 siap. Ya udah mimpi aja, mimpi kimia berarti mimpi baik ya? Mimpi indah. Kalau mimpi kimia nggak mungkin mimpi buruk dong. Oke, masih ngumpulin nyawa. Oke, oke, oke. Sebentar nih kayaknya masih banyak yang belum dateng deh. Tumben masih apa? Sebentar aku share screen dulu. Masih 20-an. Apa emang 20-an ya? Aduh. Mm, 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 mm. Sebentar, guys. Wait. Oke. Oke, kalau gitu mending kita langsung lanjut nggak sih? Kita lanjut ke... Oke, untuk review dulu nih, untuk yang sebelum-sebelumnya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ayo. Tentang, entah misalnya kalian udah ngerjain soal, ada yang mungkin capek dibantai tugas. Tugas? Tugas mana nih? Bukan tugas aku kan? Bukan tugas yang dari aku kan? Semuanya udah masuk ini kan? Udah masuk classroom kan? Bukan, oke. Semoga tugas aku nggak membantai ya. Udah masuk classroom. Udah dicoba belum? Ada yang deadline-nya hari ini tahu. Tapi udah ada yang ngumpulin kok tadi pagi. Dari apa namanya? Soalnya ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kayak, Kak, soal nomor segini gimana sih jawabnya gitu. Kak, kalau segini-segini itu gimana sih? Apa bla bla bla. Mungkin sebelum kita lanjut, Kak kalau ngumpulinnya telat, Kakak marah-marah. Marah, aku marah aja. Marah aja lah aku mah. Aku marah ya. Kalau ngumpulinnya telat, aku marah. Sebenarnya kayak itu dikit kan? Dikit nggak sih? Aku tuh apa ya ngasihnya per hari satu paket soal gitu. Tapi Sabtu Minggu, kayaknya Sabtu Minggu aku liburin deh, kayaknya. Atau kalian maunya dipadetin Sabtu Minggu gitu? Oh, dikit banget tuh kan? Dikit banget kan? Dikit banget kan? 30 soal tuh masih dikit banget. Kurang nggak sih 50 soal apa per hari? Ini masih kedikitan nih, 50 soal per hari, nggak apa-apa. Oh, oke. Ih, 100 soal lucu tahu, seru. Ya udah pokoknya aku berharapnya dikerjain sesuai tenggat harinya ya. Kayak soalnya kalau apa ya, kalau misalnya nih numpuk itu nanti kalian burn out. Lucu ya, Kak. Bisa ginjalnya disentuh. Aduh. Ya, maksudnya gini loh, maksudnya kenapa biar setiap hari tapi dikit, itu biar kalian nggak lupa gitu loh. Kayak per hari, "Oh iya kemarin kan ini, oh ya kemarin kan kayak gini," kayak gitu. Kalau misalnya sehari langsung 200 soal gitu, apa kalian nggak nangis darah? Apa enggak? Apa seneng? Kalau aku sih seneng. Oke. Ya udah berarti berarti dikit-dikit tapi per hari ya. Nanti aku kasih. Iya betul, record-an kelasnya di, apa, sheet yang biasa kok. Aman, selalu aku update setiap,
siangnya pasti aku langsung update. Jadi jangan lupa yang mau nonton. Oke, nggak ada yang mau nanya tentang materi minggu kemarin atau nanya soal-soal apa namanya PR yang ada di classroom? Lanjut Kak, oke. Ada lagi? Jadi oh ya aku kan baca NGL yang dari kalian ya. Ada yang bilang, Kak kecepetan. Ada yang bilang, Kak kelamaan. Jadi aku bingung nih. Jadi kayak ada yang apa namanya bilang terlalu basic yang aku ajarin, ada yang bilang apa namanya terlalu jauh gitu kalimat aku. Nah mungkin buat saran-saran dari kalian, aku, nyesuaiin sama, apa namanya, sama opini yang lain ya guys, sama, kritikan dan saran yang lain. Jadi, mohon diikutin aja gitu ya guys. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa, "Kak, ada yang masih belum ngerti atau apa, kayak gimana?" Langsung tanyain aja di komen ya. Kalau misalnya kalian bingung gitu atau malu di apa ya, di everyone, di private chat aja ke aku. Oke deh, kalau begitu eh, kalau begitu kita lanjut ke materi selanjutnya aja ya, guys. Mmm, kita ke termokimia. Ini aku nggak bahas ini sih, nggak bahas banyak. Ih, bentar bentar bentar. Pulpennya kok macet nih? Oh, nggak. Oke. Termokimia. Ini aku bahas yang penting-pentingnya aja. Termokimia. Termo ada yang masih inget gak termokimia? Yang kayak gimana? Masih apa ayo? Hirono. Apa ayo? Apa kalau kamu masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada entalpinya. Bener banget Daniel. Bener banget. Jadi apa namanya, jadi dia entalpi ya atau energi panas atau panas gitu. Kalian tahu nggak apa perbedaan antara kalor sama entalpi? Tahu nggak perbedaannya apa dulu nih? Termokimia kita mau ngapain sih? Kita mau belajar apa sih termokimia tuh? Termokimia, termo itu suhu ya guys, suhu. Kalor itu apa? Masih ingat kalor itu apa? Kalor, kalor itu panas, kalau entalpi itu selisih. Hampir bener, Njel, hampir bener. Nggak salah sih. Kalau kalor itu panasnya ya. Nah, kalor itu panasnya. Kalau entalpi itu energi panasnya. Iya, jumlahnya boleh. Kalau apa namanya, entalpi itu energi yang dibutuhin untuk mengeluarkan kalor. Paham nggak? Entalpi itu energinya. Nah, nanti si entalpi banyak nih, baru deh yang dihasilin itu kalor, yang dihasilin itu panas. Panasnya, jadi yang bisa kalian rasain itu kalornya atau panasnya. Sampai sini aman nggak? Perbedaan antara dua ini. Aman, oke. Pokoknya kalor itu hasilnya, terus entalpi itu energinya ya, energi per satu molnya aja gitu. Jumlah kalor per satu molnya aja. Kayak gitu. Nah, terus di sini ada yang namanya endotherm, exotherm. Masih inget gak? Exotherm yang kayak gimana? Exotherm? Masih inget? Exotherm melepas, betul. Melepas kalor. Nih, kalau kalor itu kan panas ya. Kalor itu panas. Kalau misalnya dia melepas kalor, artinya dia jadi apa? Dia jadi kayak gimana? Suhunya. Kalau dia melepas kalor, artinya dia suhunya jadi apa? Naik, berkurang, dingin. Yang mana nih? Naik itu kalau suhunya naik artinya panas ya. Makin. Nih, dia kan awalnya
dia itu melepas kalor, dia melepas panas. Artinya dia semakin apa? Kan panasnya udah dilepas. Artinya dia semakin apa? Turun. Dia semakin dingin ya guys dari sebelumnya. Karena kan dia melepas gitu. Dia melepas kalor, dia melepas panas. Jadinya dirinya dia sendiri itu dingin. Makin dingin. Paham? Contohnya apa? Ya aku boleh sambil ngemil gak sih? Hmm. Contohnya apa? Ada yang bisa bayangin di kehidupan nyata? Contohnya gini. Kopi. Ya. Kopi kan panas nih. Kalian kalau bikin kopi pagi-pagi, siapa tahu yang ngopi sekarang, kopi pagi-pagi. Nah, terus tapi kalau misalnya dia lama-lama didiemin di suhu ruang, pasti dia lama-lama dingin kan? Ya nggak? Karena dia melepas kalor. Karena panasnya itu dia lepas. Itu contohnya yang melepas kalor. Paham? Aman? Aman nggak? Aman nggak? Kalau kalau nggak aman bilang ya. Aman Kak. Oke. Nah, terus sekarang yang endotherm. Endotherm berarti yang kayak gimana? Endotherm yang masuk. Apanya nih yang masuk? Apanya? Perjelas dulu nih. Jangan setengah-setengah ngomongnya. Ayo, apaan? Kalor, oke. Menyerap kalor, betul. Menyerap kalor. Nah ya, jadi kalau misalnya exotherm itu melepas, kalau endotherm itu melepas. Kak, bukannya melepas kalor ke lingkungan suhunya jadi naik. Enggak ya, dianya, sistemnya itu jadi sistemnya yang kita omongin itu sistemnya. Tapi lingkungannya iya meningkat. Apa sih bedanya lingkungan sama sistem? Oke, contoh misalnya, ini kan ada air, terus ini ada botol. Botol itu lingkungannya. Air yang di dalamnya itu sistemnya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin diri kita itu sebagai sistem. Kalau misalnya si kopi nih, si kopinya itu sistemnya. Kopinya kan makin dingin, tapi gelasnya makin panas. Iya nggak? Gelasnya iya makin panas lingkungannya. Kenapa dia makin panas? Karena dia ke apa ya, ketempelan kalor dari si sistem. Paham nggak sama sini? Bagus ya pertanyaannya. Jadi emang jadi kayak gitu, ada yang lebih panas, ada yang lebih dingin gitu. Tapi di sini kita fokus ke sistemnya aja. Ada yang masih belum ngerti tentang sistem sama lingkungan? Gimana gimana gimana? Gimana gimana? Kayak misalnya contoh kulkas deh. Kulkas di freezer. Nah, dia kan si kulkasnya ini di dalamnya itu kan dingin banget kan? Sistemnya tuh dingin banget karena dia melepas kalor. Dia melepas kalor itu apa namanya? Exotherm. Tapi kalau kalian pegang kulkasnya, kulkasnya itu lingkungannya. Lingkungannya kalian pegang kulkasnya samping-samping pasti panas. Iya nggak? Aman nggak? Kalau nggak aman bilang ya. Kalau nggak aman bilang. Ayo yang nggak ngerti. Oke, oke. Aku sih yes. Oke, aku sih yes juga gitu. Ada yang no? Oke. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya endotherm itu sebaliknya. Kalau misalnya endotherm berarti kan dia menyerap kalor. Artinya apa namanya? Karena dia menyerap kalor dari lingkungan, menyerap kalor nih dari lingkungan, ya berarti apa namanya? Lingkungannya semakin dingin gitu kan? Sistemnya semakin hangat. Karena kan panas yang dari lingkungan dia tarik ke dalam. Dia tarik ke sistemnya. Ya jadi si sistemnya makin panas. Kayak gitu. Aman nggak? Aman exotherm endotherm?
pihim, oke, pihim bingit gizi. Pihim, uki. Oke, kalau pihim ya, berarti kalau sistem sama lingkungan itu saling berketerbalikan. Iya betul. Gini aja, si kalornya ini mau dipindahin ke sistem apa mau ke lingkungan? Gitu aja kan. Sebenarnya kan kita semua ini netral nih. Netral kan, suhunya sama semua. Nah, tapi ada entalpi nih, ada energi, anjay, energi-energi gitu. Ada energi-energi yang mau ngambil apa mau lepas gitu. Ada energinya. Kalau misalnya kalornya lagi netral gitu, tapi ada yang mau energi entalpinya itu mau narik dari sistem ke lingkungan, ya berarti si si sistemnya jadi dingin gitu. Karena kan diambil sama lingkungan. Kayak gitu aja. Kayak paham nggak? Kayak gitu ya. Pokoknya siapa nih kalor yang mau diambil? Mau si lingkungan atau sistemnya yang mau diambil? Gitu. Oke, Kak. Oke, gitu ya. Nah, terus di sini juga ada apa namanya? Grafik ya. Kalau misalnya exotherm, dia nah kayak gini. Dia tuh kayak bakal ininya tuh bakal lebih rendah gitu. Nanti ini exotherm ya, nanti delta H-nya itu pasti negatif. Artinya dia melepas kalor. Kalau misalnya endotherm, dia eh gini. Nah, kayak gitu. Jadi kayak ada ininya malah di bawah gitu. Nanti entalpinya positif. Aman sampai sini? Aman 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 aman. Ada yang mau ditanyain? Aman ya, kalau aman bilang aman nanti aku lanjut. Aman, oke. Imin ya, Imin Bayo kamu nggak mau bilang Imin? Oke, kalau kayak gitu, apa namanya, kita next ke sebenarnya gini, ini tips dari aku ya, aku tuh nggak pernah ngafal rumus termokimia. Jadi kalau boleh jujur, aku nggak hafal, aku nggak tahu. Tapi aku kalau ngerjain itu, pakai cuman ngelihat satuannya aja. Aku cuman ngelihat satuannya aja. Misalnya gini, di soal itu ada yang X kilojoule. Terus ada yang misalnya, tapi pertanyaannya maksudnya jawabannya gitu, A, B, C, D-nya misalnya, itu jawabannya tuh kilojoule per mol. Terus di sini kilojoule per mol, gini kan misalnya jawabannya. Nah, ya udah berarti cara aku berarti, rumusnya adalah kilojoule dibagi mol. Udah gitu doang. Kilojoule yang ini nih, X di sini, taruh sini, sama nanti pasti bisa dicari molnya. Taruh deh di bawah, jadi kilojoule per mol. Kalau sebaliknya gimana? Kalau misalnya di soal nih ya, di soal ada X kilojoule per mol. Tapi jawabannya tuh kilojoule. Kilojoule. Berarti diapain? Berarti kalau misalnya kayak gini, rumusnya gimana? Ada yang tahu nggak? Molnya dicoret. Iya, kalau dicoret berarti dikali mol, betul. Jadi kilojoule per mol, ya udah tinggal kali mol aja. Kali mol aja, terus nanti molnya dicoret deh. Sama dengan kilojoule. Gitu. Jadi kayak, apa ya, ya kalau mol kan kemarin ya, udah kita bahas ya, rumus-rumusnya tuh banyak. Jadi, kalian ingetin aja. Tapi nggak usah dihafalin. Kalian kalau kerjain soal aku semuanya juga nanti auto hafal sendiri. Jadi nggak usah dihafalin. Paham nggak maksud aku? Aku caranya tuh kayak gini. Cuman kalau kalian mau rumus siapa ya? Aku cari dulu. Iya nggak sih? Iya nggak? Paham nggak maksudku yang ini? Ada yang mau ditanya tentang yang ini? Ini sebenarnya logika aja sih. Kalau aman bilang aman, kalau enggak bilang enggak. Kak nggak jelas, rumus aja gitu misalnya. Aman, oke. Aman. Oke, aman nih ya. Berarti bener nih aman nih. Oke.
Kak, ini berlaku ke semua rumus? Iya, sebenarnya iya. Sebenarnya jujur iya. Please ini mah, tolong. Kalau misalnya nih ya, contoh kemarin kita belajar, ini PVNRT. Kalau misalnya kalian nggak tahu PVNRT, misalnya nggak hafal rumusnya, coba kita, apa namanya, kita kita lihat dari sini, ketetapan ketetapan, nah ini yang ini. Ketetapan kan udah pasti segini dong, ya nggak? Nah, R itu sama dengan 0,082. Nah, satuannya itu ATM liter per mol Kelvin. Satuannya tuh kayak gini. Atau berarti ya udah sama dengan berarti R sama dengan ATM itu apa? ATM itu inian apa? ATM. Satuan apa? ATM. ATMP. Liter? Liter apa liter? V. Mol? Mol. Kelvin apa? Kelvin. T. Nah, berarti R sama dengan PV mol T. Gini kan? Lihat nih, kalau kamu jabarin jadi PV sama dengan N R P. Selesai. Ya nggak? Aman nggak? Ngerti nggak maksudku? Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Kalau nggak aman bilang. Jangan diem-diem aja kawan. Kak ini udah mulai ya. Ih, ada yang jawab ini. Lah iya. Lah emang iya semuanya sebenarnya. Kimia tuh semuanya. Kalaupun kamu nggak tahu apa namanya ini rumus mol, itu kalian bisa ituin juga MR. MR atau AR itu pasti satuannya misalnya C gitu ya. C itu 12 gram per mol. Berarti MR sama dengan gram per mol. Ini. Mol sama dengan gram per MR atau AR. Jadi sebenarnya nggak usah pusing-pusing, kimia itu gampang nggak ada rumus. Sebenarnya kalau buat aku ya. Cuman menurutku gitu. Kalau nggak hafal satuannya gimana, Kak? Ya udah gawat aja udahlah. Kalau misalnya nggak hafal satuannya, pakai feeling. Kalau misalnya kalian jadi tapi kalau menurut aku lebih menguntungkan kalian hafal rumus. Bukan, salah ngomong. Kalian hafal satuan. Karena gini, apa namanya? Kalau satuan itu kayak misalnya di sini kan liter ya. Nih, ini kan liter. Kalau misalnya masih mililiter, itu kalian bisa ubah dulu gitu. Terus di sini kan Kelvin. Kalian bisa ubah dari Celsius ke Kelvin dulu, maksudnya biar inget gitu. Kalau rumus, kalau kalian hafal rumus, nanti Celsiusnya belum diubah kah? Atau mililiternya belum diubah kah? Itu bisa lebih gawat lagi. Jadi kalau aku dari dulu ngafalinnya itu, satuan, bukan rumus. Jadi aku nggak hafal rumus anaknya. Nih, gitu. Nah, ada yang bertanya? Nih, kayak gini juga nih. Nih, Joule per mol Kelvin. Berarti kan ini Joule, berarti R sama dengan Joule itu apa? Joule. Ya udah kalian terus aja kalau nggak tahu, ya udah Joule aja tulisnya. Kayak Joule per mol Kelvin. Kan beda kan? Beda sama ATM liter. Jadi kalau di kimia itu makanya ATM liter. Kalau misalnya joule per mol Kelvin itu biasanya dipakai di fisika. Gitu. Karena dia lebih pakai energi. Joule itu kan energi ya, joule. Gitu. Kalau nggak tahu, kalau nggak tahu joule itu apa Kak gitu, mol itu apa, Kelvin itu apa, ya udah nggak usah dipikirin aja gitu. Kayak yang penting apa namanya, ini rumusnya gitu. Paham nggak sih? Kayak kalau misalnya kalian, mol itu apa ya? Kelvin itu apa ya? Gitu. Jadi kayak kalau menurut aku lebih gampang itu. Cuman kalau kalian nggak suka caraku nggak apa-apa, kalian pakai cara sendiri. Semua orang kan punya caranya sendiri. Kalau aku kayak gitu caranya. Aman? Ada yang mau ditanya lagi? Udah ada? Aku next nih.
Kalau nggak ada bilang ya, next gitu. Lanjut Kak, gitu. Soalnya kalau nggak kayak gitu, aku tungguin. Lanjut, oke. Oke, kalau gitu. Nah, contoh ya, contoh kita isi paket ini. Sudah aku kerjain ternyata. Sebentar. Nah, ini ya, ini nanti paket soal yang bakal aku kasih. Oke, kita kerjain dikit. Jadi gini, kalau misalnya oh ya delta HF aku belum kasih tahu. Jadi di sini ada delta-deltaan ya. Misalnya delta HF. Jadi sebenarnya delta HF itu pembentukan ya, pembentukan. Yang sering dipakai tuh delta HF, terus delta HC itu pembakaran. Kak, ada yang nggak bisa join. Oh, oh iya, sorry, sorry, sorry. Makasih ya udah diingetin. Aku nggak baca ini. Halo, halo. Sorry ya, aku lagi ngajar tadi jadi belum ACC. Nanti kalau misalnya temen yang ada yang nggak bisa join lagi, kabarin aku ya di chat. Oke. Kita next ya. Delta HC, terus apalagi tadi aku mau ngomong apa ya? Lupa. Delta HF. Oh ya, delta HD. Iya, sebentar. Nah, kalau delta HD itu dia penguraian. Nah, yang paling penting tuh 3 ini aja kalau buat aku ya, kalau buat aku. Kalau pembentukan, namanya juga pembentukan, berarti kan dia ngebentuk ya. Berarti dia dari atom-atom, satuan gitu, menjadi senyawa. Nah, kalau misalnya pembakaran, pembakaran itu pasti misalnya sesuatunya gitu ya, sesuatunya ditambah O2 baru menjadi apa, kayak gitu. Jadi soalnya kalau misalnya api atau pembakaran itu kan O2 kan, gitu. Jadi harus dibakar sama O2. Nah, terus kalau penguraian, ya udah berarti kan diurai kan, berarti senyawa-senyawa menjadi atom. Senyawa menjadi atom. Atom-atomnya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya ini delta H-nya itu negatif, ini negatif, yang ini positif. Kayak gitu. Ini sekilas aja sih. Sebenarnya masih ada yang lain, ada delta HN, ada juga delta HN, cuman jarang keluar. Ini netral. Penetralan biasanya dia reaksinya itu asam basa. Asam plus basa, nah menjadi garam misalnya kayak gitu. Nah, ini delta H-nya negatif. Udah sih itu aja itu hafalan. Oke. Salah salah. Mana tadi ya? Bukan ini, bukan ini. Nah, ini. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ditanya delta H pembentukan, ini cara jawabnya gimana? Cara jawabnya kayak gini. Apa namanya? Ini kan masih senyawa. Ini senyawa. Kalian urain satu-satu. Kan di sini ada hidrogen, ada karbon, ada oksigen kan? Berarti kan kalau pembentukan itu berarti hidrogen sama karbon sama oksigen menjadi H2CO3 kayak gini. Nah, tapi kalau misalnya si hidrogen atau non-logam, masih ingat kemarin non-logam yang mana aja? Yang non-logam itu nggak bisa berdiri sendiri. Kalau kalian masih ingat kelas aku day one, itu si non-logam nggak bisa sendiri, makanya dia ada dua gini. Terus si oksigen juga non-logam ya, makanya dia harus ada dua kayak ini, H2O2 kayak gitu. Nah, kalau si C itu dia semi logam ya, jadi dia nggak butuh juga nggak apa-apa. Dia nggak dua gitu. Nah, udah deh disetarain. Habis udah disetarain hanya sama, C-nya sama, ya udah O-nya ini 3/2. Udah selesai. Terus delta HF sama dengan minus 125 kilojoule per mol.
Oke, ada yang masih bingung cara ngerjainnya yang nomor 1? Kalau aman bilang. Kalau nggak aman bilang. Aman. Next. Aman, Kak? Oke. Gini ya cara ngerjainnya. Jadi ini juga sama. Kalian urain satu-satu dulu. Yang non logam nanti kalian bisa dipakai duain gitu. Ya. Nah, terus kayak contoh misalnya apa ya? Ini nih nomor 5 deh misalnya kayak gini. Nah, kok gerak? Nah, jadi misalnya gini, di sini kan ada dia kilojoule per mol, ya kan? Dia di sini kan ada kilojoule per mol. Dan di sini ada gram. Gram itu ya udah pasti mol gitu lah ya. Udah bisa cari mol nih kita. Mol itu kan berarti gram per mr gitu kan? Kita bisa nih nyarinya. Kita udah punya kilojoule per mol, terus kita bisa nyari mol kayak gitu. Berarti yang ditanya pasti apa? Yang ditanya pasti apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Yang ditanya apa? Ada yang tahu nggak? Yaps, betul. Kilojoule. Ya udah, rumusnya gimana? Tinggal 315 kilojoule per mol dikali mol ini deh. Selesai. Dan yang ditanya adalah kalor. Kalor itu kalau nggak percaya, kalor itu satuannya kilojoule. Kalau aku gitu. Kalau aku. Coba nih, coba kerjain. Nomor 5. Tadi kan aku udah suruh kalian bawa kalkulator ya. Kalkulatornya jauh lagi kalkulator aku. Kalkulator saintifik. Coba nih kalian ini kerjain dulu. Aku kasih waktu 1 menit. Ayo cepetan, ampe ini aku habis ya. Ampe biskuit aku habis, udah harus selesai. Ketemu kilojoule-nya berapa? Ayo. Abe. Udah ada nemu? Hmm, Kecepetan ya? Ya udah satu biskuit. Maaf Bayo, maaf Bayo. Ini satu-satu gini dah, satu ini, satu. Mari regal, ayo cepat. 1, 2, 3. Ayo, nanti kan kalau ujian kan pakai waktu kan? Ayo, ayo. Mana nih? 1. Kok satu lagi? Kok satu lagi? Dodol. Yap, betul. Betul. Ada yang di private chat juga. Kok ada yang 315 kilojoule? Emang molnya 1? Emang molnya 1? Molnya berapa coba? Molnya berapa? Ada yang masih berusaha kah? Molnya 0,75, betul ya? Oke. Aman nih. Jadi, ini mah tinggal dihitung-hitung aja sih. Gramnya itu kan dia 159. MR-nya nanti kalian hitung. Ya, betul. Kan 519, terus nanti MR-nya kalian hitung 212. Kalau nggak salah. Iya nggak? Salah apa aku? Berapa ya? Ya kayaknya 212 deh. Ya, betul lah. Oke. Nah, ya udah nanti dia 0,75 mol. Ya udah tinggal kalian masukin sini deh. 0,75. Nanti dipakai kalkulator saintifik. Jadi bener ya? Oke, bener ya. Kasih ya, guys. Jadi 2336,25 kilojoule. Selesai. Kak, sebenarnya tadi aku bingung di mallnya, Kak. Tadi kan bisa dicoret mallnya yang di atas sama yang di bawah. Meanwhile, mall yang di atas bisa dicari, Kak. Sebenarnya tadi aku bingung di mallnya. Oke, tadi kan di atas bisa dicoret.
Oh, dicoret satuannya, guys. Dicoret satuannya, kawan. Gini, maksudnya aku dicoret, itu, nah, satuannya, nih. Satuannya ini. Bukan angkanya. Angkanya nggak dicoret. Gitu, kecuali kalau misalnya dia emang sama ya. Aman nggak? Ini bukan maksud kamu, Sheila. Oh, oke. Bukan, bukan satuannya, guys. Kita kan lagi nggak pakai rumus. Satuannya, satuannya. Kena jebakan Batman. Oh ya, maaf ya, aku kayaknya apa ya? Otak kita belum connect nih. Gelombang kita, sinyal kita belum satu arah, guys. Jadi nggak apa-apa, kabarin aku aja. Biar kita satukan sinyal otak kita, oke? Kasih tahu aja. Jadi, Kak nyari MR-nya. Apa? Kenapa nih, kawan? Nyari MR-nya kenapa? Nyari MR? Tahu nggak nyari MR gimana? Hitung aja. Tahu, Kak? Oke. Kak nyari MR-nya, AR-nya dikali jumlah iya. Betul. Jadi, nanti ini kan ada K3PO4 kan. Nih, K-nya itu kan segini, P-nya segini, O-nya segini. Ya udah dikaliin. K-nya kan ada 3, berarti ini kali 3. Terus ini ada 1 kali 1, O-nya ada 4 dikali 4. Nanti udah selesai nih dijumlahin. Nah, itu MR. Kayak gitu. Kak, kalau ujian kan nggak boleh kalkulator ya, Kak. Cara ngitungnya kalau angkanya besar gimana ya, Kak, dalam 1 menit? Gampang sebenarnya. Gampang, guys. Kimia itu kan passwordnya gampang, guys. Ini, eh oke, kawan-kawan. Maaf terlalu excited. Jadi gini. Kalau jadi ikutin aku dulu aja. Ikutin aku. Kalian kerjain paket-paket yang udah aku kasih. Itu kan dikit ya. Maksudnya kayak itu kan gampang banget. Nah, kalian kerjainnya pakai waktu. Kerjainnya pakai waktu. Kayak misalnya berapa berapa menit sih kamu bisa ngerjain itu? Kayak gitu. Yang penting itu dulu, yang penting dasarnya aja kalian udah tepat dan tepat, habis itu baru next step-nya itu kita belajar nggak pakai kalkulator. Karena misalnya gini, aku aku kan dulu kayak kebiasaan pakai kalkulator nih, tapi lama-lama angka di kimia itu lagi itu lagi. Misalnya disuruh nyari apa namanya, PVNRT, ya kok nggak nyala. Bentar. PVNRT. Ketika suhunya itu 20 derajat Celcius. Tapi karena aku keseringan pakai kalkulator, nanti jadinya gini. V sama dengan N dikali 24,6. Auto. Dari mana? Hitung aja sendiri di kalkulator. Aku nggak pernah ngafal, tapi ini kebentuk sendiri. Kan ada 22,4, ada 24,4, kayak gitu kan? Nah, terus aku ketemu rumus sendiri gitu. Rumus aku tuh ya udah kalau 20 derajat Celcius itu 24,6. Jadi nggak usah pakai kalkulator. Kayak gitu. Nanti pokoknya bakal kebentuk polanya sendiri kalau kalian ngikutin aku. Oke? Percaya dulu sama aku. Kalau nggak dikasih tahu AR-nya, kalau nggak dikasih tahu AR-nya, Kak. Nah, begitupun AR-nya. Kalau misalnya nggak dikasih tahu AR-nya, pasti nanti kebentuk sendiri karena kimia tuh pakai rumusnya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kayak misalnya K, K mulu, Na mulu, Cl mulu, N mulu, O mulu, C mulu. Itu tuh cuman itu doang sebenarnya. Enggak 118 tabel periodik. Itu tuh enggak gitu. Tapi itu doang, itu mulu gitu. Nanti pasti lama-lama hafal sendiri gitu. Ingat aja, kimia itu sebenarnya senyawanya yang sering-sering muncul, guys. Iya bener. Nanti sebenarnya nggak usah diinget-inget aja, nanti bakal kebentuk di otak kalian kalau kalau kalian ikutin eh paket-paket soal aku. Kalau nggak ngikutin, berarti masih kesusahan, gitu aja. Kecuali kamu ikut. Aduh, nggak juga sih. Oh iya, bener sih, bener sih. Kalau Aico baru kayak kadang ada senyawa kimia yang unexpected ya. Betul sih, betul.
Gitu ya, pokoknya ikutin aja, step by step-nya, gitu. Tapi jangan sampai nggak ngerjain, kalau nggak ngerjain terus masih komen, aduh aduh kena kacamata aku lagi. Pokoknya aku jitak nanti ya. Oke. Aman? Aman? Aman 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 aman? Udah ya? Next ya, next 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 next. Terus di sini pokoknya nanti kalian kerjain aja, di sini gampang banget plus gampang. Nah, di sini kan ada liter nih. Ada liter. Ya udah ubah dulu aja ke mall. Bisa kan? Bisa dong, bisa dong. Masa enggak? Ini kan keadaan standar loh. Bisa dong. Masa enggak? Nah, udah ini gampang, ini gampang, ini gampang, ini gampang, ini mah gampang lah, ini mah. Ini gampang semua ya? Ini gampang juga, ini gampang juga, ini gampang lah. Ntar aku cari yang nah, oh ya, terus juga di, apa namanya, di termokimia itu ada 2 rumus, ini buat nyari entalpi. Entalpi itu cara nyarinya itu ada 2 ya, ada 2, ada yang pakai energi bukan, entalpi pembentukan, sorry sorry. Entalpi pembentukan atau delta HF. Nah, ada yang pakai ikatan kimia. Nah, kalau misalnya si entalpi pakai delta HF, itu rumusnya produk dikurangi reaktan. Kalau misalnya pakai ikatan kimia, itu reaktan per produk. Dikurangi produk. Nah, ini harus kebalik nih, ini kebalik ya, kebalik. Kalau misalnya ikatan kimia itu reaktan dikurang produk, kalau misalnya entalpi itu produk per reaktan. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Nah, lihat di sini kan entalpi. Dia kan pakai entalpi pembentukan. Berarti rumusnya apa? Ayo, baru 1 detik yang lalu. Ayo, ayo, masih inget gak? Masih inget gak? Baru 1 detik yang lalu. Entalpi pembentukan rumusnya apa? Nah, betul ya. Nice, nice, kawan-kawan. Jadi dia produk per reaktan ya. Dia tuh produk per reaktan ini ya. Nah, ya udah, tinggal kalian setarain dulu kan. Misalnya setarain dulu, ini aku setarain dia biar cepet. 4 ini dah selesai ya. Nah, terus abis itu produknya mana? Produknya kan ini. Produknya kan ini kan. Ya udah berarti kan 3 dikali CO2 ditambah 4 dikali H2O. Nah, dikurang produknya berarti 1 dikali C3H8. Udah. Nah, si O ini nggak usah ikut karena kalau misalnya O2, Cl2, Br2 itu nggak ada pembentukannya, nggak ada delta HF-nya. Jadi udah diemin aja. Nah, ya udah deh, abis itu tinggal masukin. Berarti kan 3 dikali CO2-nya kan -394 gitu kan. Terus ditambah 4 dikali H2-nya tuh -286. Terus minus berapa nih dia? Minus 0,4. 104 lah gitulah. Nanti ketemu deh jawabannya selesai. Aman nggak sampai sini? Bisa nggak? Ada yang mau ditanyain buat yang nomor 22 ini? Aman nggak? Ada yang mau ditanyain? Coba ulang lagi, Kak. Nah, gini ya, apa namanya, jadi kalau misalnya si produk dikurangi reaktan, intinya adalah kamu lihat aja ininya. Kamu jangan lupa setarain dulu ya nanti, setarain dulu abis itu produknya mana? Produknya kan ini sama ini, ya kan? Produknya kan ini sama ini. Ya udah, berarti kan 3 dikali CO2. Tiganya dari mana? Dari seberapa banyak si apa namanya? Si koefisiennya gitu. Yang ini 3 terus 4 gitu ya. Terus ya udah dikurang, ini kan dikurang kan, dikurang reaktannya apa? Reaktannya ini. Kurang deh ini gitu. Udah deh, udah gitu dimasukin CO2 kan di sini dia segini kan. Ya udah tinggal dimasukin sini juga. Nah, ini juga dimasukin ke sini. Udah deh, kalkulator.
Aman? Aman nggak? Aman nggak? Aman, oke. Pihim, oke oke. Pihim ya, pihim. Ada yang masih bingung? Kalau itu bilang ya, kalau nggak paham. Intinya gini, nah oke. Nah nanti kalian kerjain, nih banyak nih ya, banyak, tenang aja. Nah kayak gitu. Oke? Nah terus di sini kan dia bilangnya energi ikatan nih. Energi ikatan berarti rumusnya apa? Masih inget gak? Ayo, 1 menit yang lalu, 1 menit, ya berapa menit yang lalu, masih inget gak? Betul, nice. Berarti ini reaktan dikurangi produk ya. Reaktan dikurangi produk. Maksudnya energi ikatan itu apa? Jadi kalian harus gambar. Kalian harus gambar atau Lewis seharusnya udah dipelajarin sih kelas 10. Gini, kan CH4 ya, berarti kan CH4 kayak gini. Gitu. Gambar. Nah, terus ditambah 4 dikali Cl2. Cl2 tuh kayak gini. Kalian harus gambar. Terus habis itu CCl4. CCl4 berarti Cl-nya ada 4. Terus ditambah 4 HCl. Oke, HCl. Kayak gini. Aman nggak? Nggak aman nih pasti. Aman nggak? Ayo, aman nggak? Aman nggak? Oh, aman. Bener nih. Oke, oke. Oke, jadi kalian harus gambar ya. Nah, terus di sini nih kalian lihat nih. Ini kan ikatannya si C sama si H kan ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Kalian lingkarinnya si ikatannya aja. Berarti si C sama H ikatannya tuh ada 4 gitu. Ini nih dia ada 4 nih, yang ini. Nah, terus ini kan si ikatan si Cl kan ada 1 ya. Ada 1. Berarti ya udah 1 gitu, Cl. Nah, tapi jangan lupa koefisiennya dia ada 4 di sini. Gitu. Nah, terus di sini berarti ikatan CCl itu ada 4. Nah, 4 CCl. Tadi aku pakai apa ya? Warna apa ya? Lupa lah. CCl gitu. 4-nya dari ikatan sini. Gitu deh. 4 HCl. Sampai sini aman nggak? Kenapa bisa dapat 4? Karena kan ikatannya ada 4. Kan namanya juga energi ikatan kan? Namanya juga energi ikatan, berarti yang dihitung ikatannya. Aman nggak? Aman nggak sampai sini? Kalau nggak ngerti, bilang. Aman. Yang lain, si Hiro aman-aman mulu nih. Bener nggak? Tapi bener deh kayaknya. Kamu jawabnya cepat, berarti bener. Berarti 4 di CH dan CL udah jadi udah jadi koef doang. Iya, betul. Gimana? Berarti 4 di CH dan CL udah jadi koef dong, Kak. Oh, enggak. Dia bukan koef. Maksudnya ini ya. Ini ya. Ini dia bukan koef ya. Tapi dia apa ya? Jumlah ikatan. Jumlah ikatannya. Tapi kalau misalnya yang ini 4 di HCl sama ClCl itu baru koefnya. Nanti kalau misalnya misalnya di sini contoh di sini ada 5 misalnya. Ini juga tetap dikali 5 dikali 4 CCl gitu. Paham nggak? Kalau misalnya ada koefnya juga dikali lagi. Aman nggak? Berarti itu koefnya ada yang ngikut ya. Koefnya ada yang ngikut. Semuanya ngikut, jangan ditinggalin. Semuanya ikut. Siapa yang ditinggalin, weh? Ya semuanya ngikut. Ya elah nggak percaya banget sih, Kak. Oh ya deh, percaya deh, percaya. Percaya kalau kamu udah ngumpulin tugas ya. Oke.
Kabur, ih rese banget. Aman sampai sini? Jadi pokoknya mau itu Zumba, mau itu koef, tetap ikut ya, jangan nggak diajak, kasihan. Oke, aman sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ada pertanyaan nggak nih? Sebelum aku next step ke materi selanjutnya. Agak ngebut sih emang. Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Kalau nggak aman bilang. Aman Kak. Lanjut. Bener nih? Ya aman ya. Yaudah ini nanti apa namanya? Kalian kerjain aja ya. Nih misalnya, ini aku belum ajarin nih. Nih misalnya ini aku belum ajarin. Tapi kalian tuh bisa bisa apa ya? Bisa utak-atik rumus sendiri sebenarnya. Ini kan ya, C. C itu sama dengan Joule per gram Kelvin. Ya nggak? Ini nih. Iya nggak sih? Ini kan aku belum ajarin kan? Aku belum ajarin nih. Ya udah C sama dengan, ya udah kalian cari joule-nya, terus cari gramnya, cari deh Kelvinnya. Udah selesai. Bisa kok dicari di sini. Itu. Nggak aman nanti pas ngerjain tugasnya. Iya sih. Cuman gini aja. Apa namanya? Yang aku mau, kalian walaupun nggak bisa ngerjain semua, itu kumpulin aja sebisa kalian. Kayak misalnya kalian cuma bisa ngerjain 5 soal, nggak apa-apa kumpulin 5 soal aja. Kayak gitu. Ya. Kayak kalau misalnya yang penting sesuai deadline. Nanti abis itu baru dilanjutin lagi gitu. Yang penting sesuai deadline aja, nggak apa-apa berapapun yang kalian bisa. Nggak harus semuanya. 5,88. Aku belum ngitung lagi. Aku belum ngitung yang ini, aku juga belum ngerjain. Aku tadi baru ngerjain sampai nomor 7. Nih, tapi jangan dilihat. Nih, gitu. Aku juga ngerjain kok guys, tenang aja, santai. Aku juga ngerjain. Aman sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, aku next ya. Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Kalau aman bilang aman, guys. Aman, oke. Kamu mulu, Hiro. Yang lain, Hiro mah aman mulu. Yang lain, yang lain, yang lain. Aman kak, oke. Yang gak reply gak lolos SNMPTN. Ah, menangis. Aman kak, oke. Oke, kita next ke laju reaksi ya. Sebenarnya ini kayak gampang sih. Ih, aku mah apa aja gampang ya. Maaf ya guys. Tapi emang iya, laju reaksi. Laju reaksi apa yang kan rame? Iya betul, terima kasih ya Hiro sudah meramaikan bantuin aku. Oke, laju reaksi nih. Apa yang di pikiran kalian tentang laju reaksi? Ayo, waktu kita 30 menit lagi. Ah, tidak. Kita mau berpisah 30 menit lagi. Ala lebay. Gimana, gimana, gimana? Perubahan konsentrasi. No, 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 no. No, no. Apa, ayo. Kecepatan reaksi. Iya sih. Iya sih, iya sih. Jadi gini sebenarnya. Kalau misalnya di real life, nih real life, kita ngomongin real life. Ih, aku seret banget deh. Aku minum dulu ya. Bentar. Nih, misalnya kita lihat di real life, ada faktor suhu. Iya, betul. Ada. Jadi gini, misalnya di sini ada motor. Nah, ini motor nih, misalnya. Dia mau jalan sampai sini. Gini. Nah, kita tuh mau nyari kecepatan. Kalau di fisika kan kecepatan ya, fisika, kecepatan. Nah, berarti tinggal apa? Jarak, ini ya, jarak, ini kan? Jarak, jarak dibagi waktu. Jarak itu kan meter ya. Meter atau km juga boleh.
terus, waktu, sama waktu. Waktu sampai sini gitu kan, waktunya berapa, jaraknya berapa. Jadi kecepatan itu rumusnya, meter per second. Meter per second. Oh, kalau rumus jarak per waktu ya, jarak per waktu. Cuman aku biasanya meter per second gitu, nggak pakai jarak per waktu, kayak gitu. Nah, jadi kayak kita bisa tahu nih kecepatannya. Kalau misalnya, motornya itu 40 km per jam. Yang suka naik motor nih, misalnya pakai kecepatan 40 km per jam. Artinya tuh apa sih? Ada yang bisa deskripsiin nggak 40 km per jam itu apa? Kalau enggak, bilang enggak. Kayak soalnya setiap aku naik motor, aku pasti kepikiran gitu. Ih, 40 km per jam. Ih, aku, yaps, that's it. Betul, betul kawan, betul banget. Jadi artinya apa? Artinya kalau misalnya, dalam waktu 1 jam, kalau kecepatan aku segitu, dalam 1 jam itu kita bisa menempuh 40 km, gitu. Berarti kalau misalnya aku pakai kecepatan 40 km per jam, dalam 30 menit aku berapa jarak tempuh aku? Dalam waktu 30 menit jarak tempuh aku berapa sih? That's it. Betul, 20. Paham nggak sampai sini? 200. Wow, 200 banget nih. Paham, paham, oke, paham ya, paham. Oke. Kayak gitu ya. Jadi kayak, eh oh iya, typo ya, ya nggak apa-apa kawan. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalian tuh harus bisa memaknakan sesuatu, anjay. Harus bermakna ya, semuanya tuh harus bermakna. Jadi, apa namanya, kok bisa sih, misalnya ya udah, gram per mol juga gitu. Gram per mol juga gitu, misalnya 20 gram per mol, ya udah berarti setiap 20 gram itu 1 mol. Jadi 1 mol itu ada 20 gram. Kayak gitu aja sebenarnya. Nah, tapi kita di sini enggak ngitung kecepatan yang bisa dilihat oleh mata. Kita, cari kecepatan reaksi yang nggak bisa dilihat oleh mata. Nah, jadi rumusnya itu kita juga kecepatan, rumusnya molar per waktu, molar per detik. Kita sama-sama M per waktu ya, meter per second, cuman kita bukan pakai meter tapi pakai molar. Molar itu rumusnya apa? Molar banyak ya rumusnya, bisa, mol kali volume, mol kali liter deng, bisa mol kali liter, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya, kecepatan sama dengan mol per liter detik, itu juga boleh. Sama aja, kalian mau pakai mana? Molar per detik atau mol per liter detik, itu sama aja. Aman nggak sampai sini? Aman? Oke, oke. Jadi kalau menurut kalian nih, kalau menurut kalian, molarnya makin banyak, molarnya semakin banyak nih, semakin cepat atau semakin lambat laju reaksinya? Molarnya semakin banyak artinya dia makin cepat atau makin lama? Makin cepet. Ah, bohong, kata siapa? Kok bisa? Gimana? Coba buktiin. Coba buktiin. Cepet, 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 cepet. Ya, betul. Bisa buktiin nggak? Aku bisa buktiin. Kalau detiknya sama, berarti makin cepet. Iya, betul, betul. Jadi gini, aku kasih, gambaran konsep kenapa bisa makin cepat gini. Aku tanya kemarin, molar itu kan terdiri dari mol. Mol itu apa, yo? Mol itu apa? Mol itu apa? Partikel, betul. Jadi semakin banyak molnya atau semakin banyak molarnya, artinya jumlahnya semakin banyak. Apakah betul? Betul nggak? Betul, oke. Betul, oke. Kita, nah, misalnya di sini ada
Kan ini kan kita mau ngelihat ya seberapa cepat dia larut gitu kan, suatu reaksi berjalan. Nah, kalau menurut kalian, cepetan yang ini atau cepetan yang ini? Kan cepetan yang ini kan, ya nggak? Karena dia molnya tuh lebih banyak, karena dia bulet-buletannya lebih banyak, molarnya lebih banyak, molnya lebih banyak. Artinya dia bakalan lebih cepet tumbukan satu sama lain. Kan kalau misalnya mereka tumbukan artinya mereka larut kan, ya nggak? Sedangkan kalian bayangin yang ini. Ini jauh banget satu tumbukan ke tumbukan lainnya. Paham nggak? Jadi yang ini semakin molarnya lebih banyak, artinya dia pasti semakin cepet reaksinya atau semakin larutnya tuh cepet. Gitu. Karena kan dia tumbukan. Tumbukannya kayak ya udah kanan kesenggol, kiri senggol, atas senggol, bawah senggol, semuanya aja disenggol. Tapi kalau misalnya ini semakin dikit ya partikelnya, kayak senggolnya tuh butuh waktu lebih lama gitu buat saling senggol-senggolan. Paham? Gitu. Makanya semakin gede molarnya dia semakin cepat. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu. Nah, ini di sini apa namanya? Nanti kalian apa namanya? Latihan nyari molar dulu ya. Nyari molar sampai udah hatam betul nih cari molar. Molar tuh gampang ya. Nanti ada di ini kok, ada di apa namanya? Stoikiometri. Aku flu bentar. Ya, miskin dong. Mmm, jadi ini molar nah, menurut kalian dari sini oh iya aku belum jelasin yang ini juga. Oke, nah laju reaksi juga itu dipengaruhi banget nih, pengaruh ya. Kak, bedanya molalitas itu apa? Itu sebenarnya udah aku bahas di stoikiometri. Cuman sekedar ingetin lagi dikit, mol mol itu kan dia jumlah ya, gram per mr atau AR. Mol itu jumlah. Kalau molar, molaritas itu berarti dia mol per liter. Jadi dia tuh dalam satu apa ya? Berapa molnya tuh dalam 1 liter. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya nah dia tuh mol dalam kg. Jadi kalau misalnya liter dia cair, kalau molal kg berarti dia padat. Udah itu aja. Kalau misalnya apa namanya? Molar itu berarti jumlah dalam cairan. Kalau misalnya molal itu jumlah dalam padatan. Kayak gitu. Aman nggak? Aman nggak tadi yang nanya? Oke, Kak. Oke, kayak gitu ya. Oke. Pengaruh ya. Pengaruh laju reaksi. Jadi yang pertama konsentrasi. Konsentrasi. Yang tadi udah aku bahas ya, konsentrasi. Terus abis itu luas permukaan. Luas permukaan tuh gini. Luas permukaan itu semakin luas, dia semakin cepat. Semakin luas, semakin cepat. Kayak gini. Misalnya contoh sama kepingan sama serbuk. Cepetan yang mana larutnya? Kepingan sama serbuk cepetan yang mana? Serbuk, betul. Kenapa? Karena serbuk luas permukaannya itu lebih besar dibanding kepingan. Kok bisa, Kak? Gitu. Jadi, kalau aku mikirnya gini, misalnya luas permukaan, itu aku nggak tahu sesuatu ini dibagi jari-jari. Kalau aku mikirnya kayak gitu ya, sesuatu ini aku nggak tahu. Nah, kalau serbuk kan jarinya segini misalnya. Kalau kalau apa ya, kalau kepingan misalnya jari-jarinya segini. Nah, kan semakin gede kan pembaginya. Pembaginya tuh semakin gede, jadi luas permukaannya semakin kecil. Tapi kalau pembaginya kecil, jari-jarinya kecil, berarti nanti luas permukaannya bakal lebih gede.
Kayak gitu. Aman nggak? Aman sampai sini? Jadi kalau luas permukaan kayak gitu aja, serbuk, kepingan, kayak gitu. Nah, terus abis luas permukaan itu suhu. Semakin gede suhunya, itu semakin cepet. Kenapa? Kok bisa? Kok bisa lebih cepet? Iya, karena tumbukannya bakalan lebih banyak. Jadi, pokoknya kalau misalnya ngomongin laju reaksi, itu pasti ciri khasnya tentang tumbukan. Aku tulis gede di sini ya. Tumbukan. Nah, pokoknya ini caps lock banget lah gitu. Berarti kayak kalau misalnya laju reaksi kita ngomongin tumbukan. Kok bisa, Kak? Gitu. Kok bisa suhu mempengaruhi? Karena kayak gini. Misalnya di sini. Kan dia ada ini ya, misalnya. Nah, kayak gini. Kalau misalnya di sini dia ada api, ini ada api, dia tuh pasti kayak gini, kalian kalau ada api minggir gak? Kalian kalau kena api minggir gak? Apa diem aja? Misalnya kalian kena api nih, diem. Udah kebal kan nih si Hiro nih. Blubuk blubuk. Iya bang. Maksudnya kayak terbang. Iya betul sih, terbang bener 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 nggak salah nggak salah nggak salah. Jadi gini, kalau misalnya kalian kena api itu agaknya minggir ya, menghindari. Jadi kalau misalnya nih dia dia kan kena api nih kan, paling bawah. Dia pas gitu. Pasti dia numbuk ke sini dulu, numbuk ke dia dulu baru terbang gitu kan. Jadi blubuk-blubuk gitu kan. Terus kayak dia kena api mau minggir, ada dia, aduh kena dia baru terbang kayak gitu. Nanti blubuk-blubuk kayak gitu kan. Nah, jadi itu mempengaruhi. Sedangkan kalau misalnya nggak ada api, dia tuh nggak bakalan dia bakalan diem aja. Ini si Hiro nih bener-bener kenapa dia diem gitu ya. Aman? Aman. Kenapa suhu apa ya, mempengaruhi laju reaksi itu karena itu. Karena tumbukannya bakalan lebih banyak. Itu ya. Aman nggak? Aman. Oke. Oke. Kayak gitu ya. Nah, terus ada satu namanya katalis. Nah, katalis ini itu apa? Katalis itu eh, zat, jadi sesuatu atau zat untuk menurunkan. Ih, kayaknya udah mau habis nih. Menurun. Ya, betul. Energi aktivasi. Jadi energi aktivasi itu apa? Kayak misalnya kayak gini. Misalnya di sini kan ada grafik ya. Terus ini ceritanya gini, nging. Nah, jadi kayak energi aktivasi ini loh. Nih, kayak naikannya, ini namanya energi aktivasi. Energi aktivasi. Aduh, maaf. Gak jadi. Maaf, maaf, gak jadi. Nah, gatel. Maaf, guys. Nah, terus kayak misalnya nih, di sini kan ada. Wow, banyak banget ya. Bentar, bentar guys. Ini yang nanya di private chat, tunggu sebentar kawan. Aku jelasin ini dulu. Nah, misalnya ini dia mau apa ya? Dia tuh mau nyampe sini gitu loh. Dia tuh mau nyampe sini. Berarti kan dia harus naik kan? Naiknya tuh kayak tinggi banget gitu. Tinggi banget. Nah, sedangkan kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya dia ada katalis, dia tuh kayak cuman kayak gitu doang. Jadi kayak dia tuh segini doang gitu loh. Paham nggak? Ini pokoknya ini tanpa katalis ya. Nah, yang ini pakai katalis. Nah, nih. Jadi kan paham nggak? Kesenjangan effort. Aduh, gini ya ngajarin Gen Z. Aduh, iya sih kesenjangan effort sih. Emang sih. Kayak karena kita orangnya mageran, jadi ya nggak usah effort-effort lah.
Energi yang dipakai jadi lebih kecil ya? Iya betul, jadi effortnya nggak usah banyak-banyak gitu kan. Jadi kalau misalnya katalis itu kenapa harus diturunin energi aktivasinya, biar kita nggak terlalu effort, kayak gitu. Makanya si katalis ini kalau ada katalis dia bakalan lebih cepet gitu. Aman sampai sini? Aman aman? Aman? Aman, oke. Tadi ada yang nanya deh perasaan sebentar aku. Kan mau tanya, tapi bahasnya pas selesai materi ini aja ya. Soalnya pertanyaannya tentang eh, buat nyari jumlah atom dikali sama bilangan Avogadro atau dikali mol senyawa ya. Oh, itu udah ya di day one. Kayak day one pertemuan kita pertama kali itu aku udah jelasin banyak di situ. Nanti kalau misalnya emang ada waktu, kayaknya nggak ada, nanti kita bahas. Oke. Nah, kita next ya. Apa namanya? Udah sih itu aja, apalagi ya? Order reaksi sih. Oke, order reaksi itu kita bakal bahas. Oke. Oke deh. Nah, berarti yang ini kira-kira yang nomor 11 itu yang mana laju reaksinya yang paling gede? Berarti yang paling cepet yang mana? Ayo. Aku habisin ini. Aku habisin ini, kalian harus nemu jawabannya. 1, 2, 3, 4. Ayo. Hmm. 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 Di mood. Nggak bisa di mood lawan. Nah, bener ya nomor 4. Oke, lulus semua berarti. Nomor 4 ya. Karena apa? Lihat luas permukaannya aja dia lebih besar. Konsentrasinya dia lebih besar, suhunya juga lebih besar. Jadinya nomor 4 ya. Udah selesai. Seharusnya ini 1 detik doang, kalian bisa jawab. Seharusnya. Lurus. Hmm, kalian bisa nggak ngerjain ini? Nomor 12. 0,1. Khusus kamu aja deh, Hiro. Kamu 0,01 detik gak apa-apa. Nah, nomor 12 kalian bisa gak tanpa eh 3 kali lipat terus laju reaksi suhu. Ada yang bisa ngerjain nggak nomor 12? Pakai logika aja, pakai logika bisa nggak? Bentar, oke. Katanya 0,01 detik. Mana? Nggak ada 0,01 detik. Nah, oke. Ada yang bisa nggak tanpa rumus? Aku jujur ini ada rumusnya. Cuman kalau boleh jujur, aku nggak tahu rumusnya apa. Karena nggak biasa pakai rumus. Aku pakai logika aja sih. Aku juga belum ngerjain, tapi coba aku kerjain bareng-bareng. Kita kerjain bareng-bareng. Emang iya? Wow! Keren, 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 keren. Kalian juga nggak pakai rumus ya? Kalian juga nggak pakai rumus? Ya udah nggak usah pakai rumus nggak sih kita ngerjainnya? Ya udahlah pakai logika aja. Apa tadi tuh? Bentar. Kak, di catatan materi bagian rumus laju reaksi itu kan molar itu mol per liter, tapi kakak nulisnya mol. Mol kali liter itu gimana ya? Emang mol kali liter? Yang mana ya? Aku nggak mol. Oh, ini molar, guys. Apa namanya? Kalau molar, mol kali liter ya? Ya kan? Misalnya gini, mol itu kan sama dengan molar kali liter. Berarti kan kalau molar sama dengan mol kali liter. Iya nggak? Yang Vika. Iya ini. Molar itu rumusnya mol kali liter. Yang mana? Yang mana nih, kawan? Aman nggak?
Kamu mau nyari mol atau mau nyari molar? Nanti sesuaiin aja ya. Kalau misalnya kamu mau nyari molar, berarti mol kali liter. Oke? Aman nggak? Oh, nggak ya. Beda ya. Gitu. Next. Salah. Nah, next. Berarti yang ini apa namanya? Udah nggak usah pakai rumus gak sih? Kayak iya aku juga males sih sebenarnya. Ya udah nggak usah pakai rumus. Berarti kan gini ya. Suatu reaksi berlangsung. Nih aku bahas nih bagi yang belum tahu. Ada yang bagi yang belum tahu kan dia 3 kali lipat lebih cepat 3 kali lipat lebih cepat pas suhunya 20 derajat Celcius gitu kan. Nah, pas dia 10 derajat Celcius nih, pas 10 derajat Celcius dia tuh X. Gini kan? Nah, terus berapa sih pas 70 gitu? Ya udah, kan katanya dia naik 3 kali lipat kan. Pas kenaikan 20 berarti 10 nambah 20 berarti kan 30. Pas 30 derajat Celcius dia tuh 3x. Nambah 20 lagi, nambah 20, nambah lagi kan 3 kali lipat kan. Berarti 6x. Nambah 20 lagi, 70 nih derajat Celcius. Nambah 3 kali. Berarti berapa? Selesai. Kok 27 sih? Kalian dari mana 27 weh? 3 kali 3 berapa weh? 3 kali 3 kok 6 nih dodol. Siapa yang dodol? Aku, maaf, 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 maaf. 3 kali 3? 3 kali 3 9 kan? Ih, kocak banget. Iya gak sih? Iya kan? Iya, aku tetap salah. 27 X. Udah sama ya, sama ya. Aman nggak? Aku juga bisa salah ya, guys. Aku manusia. Maaf. Aman nggak sampai sini? Ada yang mau tanyain? Ayo, 8 menit lagi kita berpisah, guys. Ada yang mau tanyain nggak? Kalau nggak ada, bilang aman aja. Aman, Kak. Oke, yang lain? Ada yang mau ditanyain nggak? Next nih. Halo? Tidur kah? Oke. Oke. Next. Oke. Oke, sekarang kita nyari orde. Nyari orde nih. Ini aku belum jelasin ya. Jadi gini. Masih inget gak yang kayak gini? Apa udah lupa? Kayak jadi gini, kalau misalnya buat nyari orde, itu kita ada rumusnya sendiri. V sama dengan K. Misalnya, oke, A plus B menjadi misalnya C plus D kayak gini misalnya. Nah, kayak gini. Nah, terus berarti di sini A pangkat enggak. A pangkat X. Nah, terus di sini B pangkat Y. Nah, jadi yang dimasukin ke rumus itu cuman reaktannya aja. Kenapa reaktannya aja? Karena gini, yang mau dihitung kan reaktannya. Jadi produknya tuh enggak. Jadi kayak reaktannya aja yang dimasukin ke sini. Nah, terus X sama Y-nya ini itu namanya orde. Nah ya, X sama Y itu orde. Orde reaksi. Nah, ada yang orde 1, 2, 3. Biasanya tuh kayak gini. Mobil berisik. Terus, mana ya tadi? Jadi caranya tuh gimana? Ya udah kalian bandingin dulu. Kalian bandingin. Kalau misalnya ini kan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Wih, berisik banget wes. Tolong. Kalau kalian mau nyari orde yang B, kalian cari yang orde A-nya sama. Biar bisa dicoret. Nah, kayak misalnya, oke, kita kerjain yang 1 sama 2 ya. Jadi gimana caranya? Ya udah, V yang ke-1 per V yang kedua sama dengan K. Terus berarti di sini A pangkat X, B pangkat Y. Yang ke-1 ini yang ke-1. Nah, terus ini K, A pangkat
X yang kedua, terus di sini B pangkat Y yang kedua. Ya udah tinggal dimasukin rumus-rumusnya. V yang ke satu kan 8, V yang kedua 16. Terus K-nya dicoret aja nih. Karena kan bukan K1, K2 kan. Kalau K itu dia udah pasti apa namanya sama gitu ya kan ketetapan. Terus habis itu ya udah A yang ke satu berapa? Ini kan A yang ke satu nih, masukin 0,1 pangkat X, terus ini B yang ke satu, ya udah 0,1 pangkat Y per A-nya 0,1 pangkat X, terus di sini B-nya 0,2 pangkat Y. Coret deh. Ini coret, coret. Sampai sini aman nggak? Sampai sini dulu. Pelan-pelan. Sampai sini aman nggak? Aman nggak nih? Kalau nggak bilang nggak. Aman. Oke, aman Kak. Oke. Aman ya, aku next. Nah, ya udah, tinggal kalian kerjain. 8/16 kan 1/2 ya. 1/2 per 0,1 per 0,2 pangkat Y. 0,1 per 0,2 kan 1/2 ya. Nah, 1/2 pangkat Y. Berarti pangkat berapa yang berapa nih jadinya? Bisa nggak? Berarti Y ini pangkatnya berapa? Dipangkatin berapa supaya hasilnya 1/2? Yaps, betul. Betul ya, jadi dia satu. Berarti ya udah orde Y-nya satu. Berarti terhadap A, oh salah, ini terhadap B ya berarti. Berarti B-nya itu satu, kayak gitu. Nanti kalau misalnya kalian ini kan juga ada nih, oh ini terhadap B, berarti satu ya. Kayak gitu. Nah, terus nanti ada juga nih buat yang A gitu. Kayak kayak gitu lagi boleh gitu. Nanti kalian udah bisa cari order nanti dicari deh gitu ya. Dicari si apa namanya order totalnya itu berarti si X ditambah Y. Nanti ada nih order totalnya gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian mau nyari K, ya udah masukin aja. Nanti kan rumusnya misalnya V sama dengan K. Nah, ini kan A pangkat X terus B pangkat Y. Kan gini. Rumusnya kan gini. Nanti si Y-nya ketemu satu kan. Y-nya ketemu satu, misalnya X-nya juga nanti ketemu. Kayak gitu. Nanti X-nya ketemu. Kalian masukin ke salah satu dari ketiga ini. Boleh yang ke satu, boleh yang kedua, boleh yang ketiga. Terserah kalian mau yang mana. Jadi nanti dimasukin aja ke salah satu itu, masukin deh angka-angkanya, kan ada nih kecepatannya. Nah, ada kecepatannya ada, terus kayak ininya juga ada, ordenya juga ada, baru deh berarti nanti tinggal kalian ketemu deh K-nya sama dengan V sama per A pangkat X, B pangkat Y. Ketemu deh nanti. Ya udah persamaan reaksinya tuh yang tadi ya, V sama dengan K, K-nya masukin konstanta, yang udah kalian ketemu ini di sini, terus ya udah A-nya pangkat berapa, nah terus B-nya di sini nanti pangkat berapa, gitu. Nah, terus dia mau nih, mau cari lagi ketika V-nya, A-nya itu sama B-nya tuh 0,5. Ya udah masukin K-nya, K-nya kan udah ada nih. K-nya masukin, A-nya sama B-nya konsentrasinya dimasukin juga 0,5, baru deh dikali order. Sampai sini sebelum berakhir pasti masih banyak yang bingung, ngangong-ngangong, masih ada yang ngangong-ngangong juga. Oke, ada yang mau nanya nggak? Cara ngerjainnya gimana? Masih inget nggak? Kalau terhadap A berarti B-nya sama ya, Kak? Iya, betul. B-nya yang sama biar bisa dicoret. Ada lagi? Ada lagi nggak nih sampai biskuit aku habis? Kali ini aku mood. Nggak lama, biar lama. Ada lagi nggak yang mau nanya tentang ini? Kalau nggak ada berarti aman. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada nih. Kalau nggak ada aku tutup.
Kalau angkanya nggak sama gimana? Atau pasti sama? Angkanya itu salah satunya pasti sama. Salah satunya ya. Salah satunya pasti sama. Entah, pokoknya pasti sama. Itu yang A sampai F. Boleh diulang nggak? Bisa dari A sampai F diulang nih. Hmm. Ini beneran diulang nih. Kalau ulang mah kamu tinggal nonton recordannya aja nggak sih? Nonton recordannya aja. Tapi kalau nggak ada pertanyaan lain, aku ulang. Ulang yang F aja, Kak. Oh, ulang yang F aja. Oke. Jadi gini, nanti kan apa namanya? Yang ditanya itu V sama dengan besarnya laju reaksi ya. Berarti kan ditanya V-nya kecepatannya. Nah, rumusnya kan masih sama ya. K sama dengan A pangkat X, B pangkat Y. Gini kan rumusnya. Nah, terus nanti K-nya kan udah diketahui nih di yang D kan. Yang D nanti diketahuin K-nya masukin. Nah, terus yang A yang sama B-nya tuh dia maunya 0,5. Ya udah kalian masukin 0,5 aja A sama B-nya. Terus nanti X-nya kalian cari dapet nih di sini, terus yang Y-nya juga udah dapet kan? Ya udah tinggal masukin, udah jadi selesai. Gitu. Aman nggak? Yang nanya buat diulang. Aman nggak? Aman Kak, oke. Kayak gitu ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Sama juga nih ya. Kalau misalnya nanti ada 3 pun nggak masalah. Kalau misalnya apa namanya? A, B, C gitu. Misalnya C. Ya udah nanti di sini ditambahin juga C, Z gitu. Nggak apa-apa. C, Z. Nggak apa-apa. Kalau ada 4 juga nggak apa-apa. Aman-aman. Kayak ada pertanyaan lain belum diakhiri. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak aku tutup. Kalau nggak ada aku tutup kawan. Nggak ada ya berarti. Oke deh, berarti kalau nggak ada aku tutup aman. Oke deh, kalau gitu. Mungkin nanti ini 2 materi ini aku kirim. Ini emang agak sedikit ngebut karena apa namanya? Kalau menurut aku yang 2 materi ini juga nggak terlalu banyak keluar. Kalau menurut aku nggak terlalu banyak bukan berarti nggak keluar ya. Nggak terlalu banyak. Jadi aku agak persingkat. Terus nanti aku kasih ini ke Google Classroom, jangan lupa dikerjain ya, deadline-nya sampai minggu depan. Karena minggu depan kita bakal bahas kesetimbangan. Enggak, abis ini. Berapa? Apa sih? Hari Kamis ya. Hari Kamis kita bahas kesetimbangan. Seminggu depannya lagi kita bahas asam basa. Seru banget. Pasti. Asam basa tuh terseru. Kak, tugas deadline hari ini kalau ngerjainnya sampai jam berapa? Sampai jam 23.59. 23.59. Kak, biasanya keluar di Mandiri mana? Kak, oh, aduh maaf, aku eh biasanya keluar di Mandiri mana? Di Mandiri UGM, Utul UGM, Undip juga keluar. Tapi kebanyakan stoikiometri sih. Materi kimia yang sering yang materi kimia yang apa yang sering keluar, Kak? Stoikiometri, asam basa, sama kimia organik.
Kimia organik tuh yang alkana, alkena, alkuna. Nanti kita juga bahas kok. Itu yang paling banyak ya, cuman bukan berarti semuanya nggak keluar. Sel volta juga banyak. Ada lagi? Oke, kalau begitu mungkin kita lanjut diskusi di ini ya, di apa namanya, di apa sih, grup. Mungkin segitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat istirahat kawan-kawan. Bye-bye. Yes, sama-sama. Boleh keluar, guys. Aku end ya.